Manchester United takkan memulangkan Cristiano Ronaldo karena suatu alasan. Ronaldo pernah memiliki sejarah yang sangat panjang bersama Manchester United. Bisa dikatakan kalau Manchester United adalah klub yang berjasa membesarkan nama Ronaldo hingga sampai sekarang ini. Dan setelah lebih dari satu dekade, ia disebut-sebut bakal kembali menginjakkan kaki di Old Trafford. Isu kepulangan Ronaldo ke Manchester United berhembus kencang hingga membuat ex penggawa Liverpool yakni Don Hutchinson jadi tertarik untuk berkomentar. Ia meyakini kalau Manchester United akan berminat untuk merekrut kembali mantan pemainnya tersebut. Hutchinson tahu mengapa Manchester United tak akan merekrut kembali Cristiano Ronaldo. Pasalnya, klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut sudah menetapkan bidikan kepada penyerang yang lebih muda seperti Erling Haaland. Diketahui Ronaldo sudah berumur 36 tahun, jadi dengan mendatangkan Ronaldo bukanlah suatu solusi yang tepat untuk jangka panjang prestasi Manchester United yang saat ini sudah mulai tampil garang bersama Ole Gunnar Solskjaer. Liga Champions sudah mustahil bagi Arsenal. Saat ini Arsenal tertahan di peringkat ke-10 klasemen sementara Liga Premier Inggris dengan perolehan 41 poin dari total 28 pertandingan. Ada selisih 10 poin dari Chelsea yang kini menduduki peringkat ke-4 klasemen sementara. Artinya nasib Arsenal tidak berada di tangan mereka sendiri. Pasukan Mikel Arteta bisa saja terus menang, tapi mereka juga mengharapkan kegagalan tim-tim di atasnya. Menurut dari sang kiper yakni Bernd Leno, yang paling penting adalah Arsenal sudah menunjukkan perkembangan signifikan beberapa bulan terakhir ini. Mereka sempat melangkah dalam laju buruk kekalahan beruntun sampai akhirnya bangkit pada Desember yang lalu. Sekarang 4 besar boleh saja tampak sulit, tapi Arsenal mulai membidik slot Liga Eropa untuk musim mendatang. Ante Rebic disanksi 2 laga karena hina wasit. Penyerang AC Milan yakni Ante Rebic dijatuhi sanksi larangan tampil sebanyak 2 pertandingan karena menghina wasit saat takluk dari Napoli di lanjutan Liga Italia. Hinaan itu dilakukan oleh Ante Rebic pada masa injury time babak yang kedua. Penyerang asal Kroasia itu menerima kartu merah usai masuk sebagai pemain pengganti. Kartu merah yang diterima oleh Ante Rebic membuat AC Milan mengakhiri laga dengan 10 pemain. Rebic diketahui menghina wasit yakni Fabrizio Pascola karena tidak puas dengan keputusannya sebagai pengadil di atas lapangan. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Komite Disiplin telah membuat keputusan terkait perilaku tak terpuji dari Ante Rebic. Hasilnya, Rebic dijatuhi hukuman larangan bermain selama 2 pertandingan karena tidak menghormati wasit dalam laga tersebut. Selain menjatuhkan sanksi kepada Ante Rebic, Komisi Disiplin juga mendenda kiper Gianluigi Donnarumma. Kiper nomor 1 AC Milan itu dihukum denda sebesar 10.000 euro karena mengeluarkan pernyataan bernada ancaman kepada staf Napoli yang berada di bangku cadangan pemain. Kembali dari pensiun, Ibrahimovic bela timnas Swedia lagi. Penyerang gayek Zlatan Ibrahimovic kembali memperkuat timnas Swedia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 setelah menyatakan pensiun pada tahun 2016 yang lalu. Pelatih timnas Swedia yakni Jan Andersson memasukkan nama Ibrahimovic jelang pertandingan kualifikasi dari skuad Swedia melawan Georgia dan juga Kosovo. Ibrahimovic sudah menyatakan ketersediaan kembali memperkuat timnas Swedia dalam sebuah wawancara pada November yang lalu. Pernyataan pemain AC Milan itu disambut Andersson yang kemudian terbang ke AC Milan untuk membicarakan peluang Ibrahimovic kembali mengenakan seragam biru kuning. Sementara itu, Ibrahimovic mengunggah foto dengan jersey timnas Swedia dengan tulisan The Return of God. Ibrahimovic terakhir memperkuat Swedia pada fase grup Piala Eropa 2016 yang lalu dan sejak mencatatkan caps pertama di timnas Swedia pada tahun 2001, Ibrahimovic sudah mencetakkan 62 gol untuk timnas Swedia. Sergio Ramos lewati rekor gol Zidane dan juga Ronaldo. Los Blancos meraih kemenangan dengan skor 3-1 pada leg kedua 16 besar di Liga Champions dan berhak lolos ke perempat final karena unggul agregat 4-1. Nama Sergio Ramos menyumbangkan 1 gol dalam laga tersebut. Dia mencetakkan gol dari titik putih pada menit ke-60 usai Vinicius dijatuhkan oleh Rafael di kotak terlarang. 1 gol tersebut membuat Ramos kini memiliki 15 gol di pentas Liga Champions. Ramos mencetakkan gol lebih banyak dari Zinedine Zidane dan juga Ronaldo de Nazario, dua sosok yang pernah punya karir gemilang sebagai pemain sepak bola. Sergio Ramos sejak lama dikenal punya kemampuan bagus dalam mencetakkan gol, bukan hanya lewat sundulan kepala memanfaatkan bola mati. Ramos juga piawai dalam mengeksekusi penalti maupun free kick.
Musim lalu saja Sergio Ramos mencetakkan 11 gol di La Liga Spanyol dan menjadi top skorer kedua bersama Real Madrid setelah Karim Benzema. Daniel Rugani tak mau bermain lagi untuk Juventus. David Torcia, sang agen dari Daniel Rugani, menyatakan Daniel Rugani tidak ingin kembali bermain untuk Juventus musim mendatang. Pemain bola asal Italia itu pada paruh musim pertama lalu dipinjamkan ke Rennes, namun ia jarang bermain lantaran mengalami cedera hamstring. Daniel Rugani pun kembali ke Juventus pada Januari kemarin dan kembali dipinjamkan ke Cagliari sampai akhir kompetisi ini. Di sisi lain bersama Rossoblu, dia berhasil mendapatkan menit bermainnya dalam total 7 pertandingan di Serie A Italia. Kendati hanya dipinjamkan sampai bulan Juni di Cagliari, namun Daniel Rugani tidak mau kembali ke Turin jika nantinya mendapatkan tawaran kontrak yang baru. Perlu diketahui di bulan yang sama masa kerjanya juga berakhir dan David Torcia selaku sang agennya menyebutkan jika kliennya ingin mendapatkan klub yang baru. Manchester City incar pemain bertahan asal Swedia. Manchester City sepertinya sangat serius ingin melakukan penyegeran pemain di posisi bek kiri sebab mereka kini sedang memantau perkembangan pemain muda milik FC Groningen. Sepertinya diketahui salah satu tim papan atas Liga Premier Inggris itu memang sudah mempunyai 2 pemain di sisi kiri pertahanan. Namun pemain seperti Benjamin Mendy dan juga Alexander Zinchenko dianggap belum tampil memuaskan. Laporan terbaru menyebutkan jika Manchester City kini sedang memantau perkembangan dari Gabriel Gudmundsson yang kini bermain untuk FC Groningen. Gabriel Gudmundsson baru bergabung dengan FC Groningen pada tahun 2019 yang lalu. Meski terbilang masih baru, namun pemain berusia 21 tahun itu telah menjadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan klub. Musim ini saja bidikan Manchester City itu telah bermain sebanyak 19 pertandingan dan berhasil memberikan 5 assist bagi FC Groningen. Demi boyong Erling Haaland, Chelsea bakal barter Timo Werner ke Borussia Dortmund. Chelsea mulai menunjukkan kebangkitan di tangan Thomas Tuchel. Meski demikian, Chelsea masih menunjukkan sejumlah kelemahan, misalnya dalam hal produktivitas gol. Dalam 10 laga tersebut, Timo Werner dan kawan-kawan hanya bisa mencetakkan 10 gol. Demi memburu prestasi yang lebih baik di musim mendatang, termasuk bersaing merebut gelar juara Liga Inggris, The Blues mulai mengincar sejumlah penyerang di bursa transfer musim panas nanti. Satu nama yang menjadi kandidat teratas adalah bintang Borussia Dortmund yakni Erling Haaland. Erling Haaland memang tampil tajam bersama Borussia Dortmund sejak diboyong dari RB Salzburg. Musim ini saja pemuda Norwegia itu sudah mencetakkan 31 gol hanya dari total 30 pertandingan bersama Borussia Dortmund. Dortmund sendiri memasang bandrol sebesar 120 juta pound sterling untuk penyerang andalannya tersebut. Namun Chelsea diketahui punya trik khusus untuk menurunkan harganya itu, yakni dengan melakukan barter. Dilansir dari Daily Mirror, nama yang bakal ditumbalkan oleh The Blues adalah Timo Werner. Masuknya nama Timo Werner ke dalam kesepakatan diharapkan bisa menurunkan bandrol yang harus dibayarkan oleh Chelsea untuk mendapatkan Erling Haaland. Dapat lampu hijau, Manchester United segera boyong mantan incaran Chelsea. Demi bersaing merebut gelar juara di musim depan, manajer Ole Gunnar Solskjaer siap berbenah. Manchester United pun santer dikaitkan dengan sejumlah pemain di bursa transfer musim panas nanti. Dilansir dari Express, kini muncul nama lain yang menjadi buruan Manchester United. Sosok tersebut adalah Declan Rice, gelandang West Ham United yang dulu sempat dijadikan bidikan oleh Chelsea. Seperti diketahui, Manchester United terancam bakal ditinggalkan oleh Nemanja Matic pada akhir musim ini. Solskjaer pun merasa bahwa Declan Rice bisa menjadi pengganti yang tepat untuk gelandang asal Serbia itu. Penilaian Solskjaer pun kini telah disetujui oleh 2 petinggi baru Manchester United, yakni John Murtough dan juga Darren Fletcher yang baru saja diangkat menjadi direktur olahraga dan juga direktur teknik. Namun upaya untuk memboyong Declan Rice tidak akan mudah, mengingat West Ham United memasang harga tinggi yakni sebesar 80 juta pound sterling. Meski demikian, Setan Merah diketahui telah menyiapkan strategi alternatif dengan menawarkan 3 pemainnya ke West Ham United demi menurunkan bandrol sang pemain tersebut. Salah satu pemain yang ditawarkan adalah Jesse Lingard yang tampil gemilang bersama West Ham United sebagai pemain pinjaman. Diincar Inter Milan dan Napoli, Chelsea pasang harga untuk Emerson Palmieri. Chelsea memang menampilkan peningkatan performa pasca bermain di bawah asuhan Thomas Tuchel.
Sayangnya, keberuntungan sepertinya tidak memayungi beberapa pemain sejak kursi pelatih diambil oleh Thomas Tuchel, termasuk diantaranya adalah Emerson Palmieri. Dirinya lebih sering menempati bangku cadangan atau bahkan tidak masuk dalam skuad tim. Situasi ini membuat Emerson mulai dikaitkan dengan pintu keluar Stamford Bridge. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Inter Milan dan Napoli siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya di musim panas nanti. Peluang hinggangnya mantan pemain AS Roma itu pun sepertinya semakin terbuka lebar. Pasalnya, menurut laporan dari Daily Mail, The Blues juga sudah menetapkan harga sebesar 17 pound sterling atau sekitar 20 juta euro bagi klub manapun yang ingin mendapatkannya. Persaingan di lini pertahanan Chelsea, terutama di posisi bek kiri, memang sengit di musim kali ini. Emerson harus berebut satu posisi di starting 11 dengan dua rekan timnya, yakni Ben Chilwell dan juga Marcos Alonso. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.